Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kelas kita di kelas ASIS kelas 3K. Untuk materi hari ini masih melanjutkan materi minggu yang lalu tentang sistem RAM ya, tentang sistem RAM. Kalau minggu yang lalu sudah kita jelaskan tentang komponen-komponen sistem RAM, cara kerja sistem RAM konvensional. Nah, untuk hari ini nanti kita akan lanjutkan di hidrolisnya. Ya, di hidrolisnya akan kita lanjutkan. Baik, sebelum ke sana, saya akan on-kan dulu untuk tampilan gambarnya. Break booster. Oke, kalau sudah saya on-kan, nanti setelah ini saya ajak kalian sebentar juga ke bengkel untuk membandingkan antara konsep teoritis dengan praktisnya ya. Jadi praktisnya bagaimana, teoritisnya bagaimana. Gitu. Tapi sebelum ke sana, saya ajak kalian mengingat materi yang lalu dulu. Oke, pada tampilan HP kamu sudah kelihatan sekarang bahwasanya komponen utama pada sistem rem adalah yang pertama brake pedal, brake booster, master cylinder, pipa atau selang, yang depan disc brake, yang belakang drum brake. Kemudian cara kerjanya juga sudah saya jelaskan. Ketika pedal rem diinjak, tenaga mekanis berubah menjadi tenaga hidrolis. Yaitu dengan cara apa? Piston menekan master cylinder menekan fluida menekan silinder roda menekan kampas atau pad. Oke, jadi bagian sistem rem yang terakhir adalah kampas atau pad yang bergesekan langsung. Untuk yang depan pad dengan cakram, untuk yang belakang pad dengan tromol. Dan bahwasanya brake ini juga berkembang dari yang pertama dulu adalah tromol-tromol, kemudian berubah menjadi cakram tromol, kemudian berubah menjadi cakram-cakram, kemudian berubah lagi menjadi ABS, ABD, nah itu. Jadi berkembang terus. Sempat juga ada fase CBS, Combi Brake System. Tapi intinya sama, untuk prinsip rem ada dua. Yang pertama, berubah energi gerak menjadi energi panas. Yang kedua, prinsip kerjanya menggunakan hidrolis. Nah, hidrolis ini yang akan saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Hidrolisnya adalah di sini, coba kamu perhatikan, master silinder dengan silinder roda. Jadi diameter di sini itu kecil lubangnya, sementara di sini besar. Atau di sini, yang depan misalnya di sini kecil, di sini besar. Perhatikan yang animasi di bawah ini. Di HP kalian akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah prinsip kerja dari hidrolis. Oke? Nah, cara kerjanya kira-kira begini. Ada dua lubang, lubang kecil dan lubang besar. Yang lubang kecil ini diameternya 2 in, yang besar ini 6 in. Nah, dikasih fluida, kemudian dikasih piston. Pistonnya. Kemudian saat yang piston kecil ini ditekan, nah ini akan menyebabkan kenaikan pada lubang yang besar. Nah, keuntungannya adalah
Kalau di sini kamu kasih tenaga 10 pound atau 100 lbs, maka akan menghasilkan di sini 900 lbs. Artinya dengan tenaga yang kecil akan menghasilkan tekanan yang besar. Nah, prinsip ini yang akan digunakan pada brake system atau hidrolis yang lain. Oke, anggaplah ini adalah master cylinder. Yang kecil ini adalah master cylinder, lubangnya kecil. Kemudian ini adalah pada kaliper silinder roda. Silinder roda. Diameternya besar. Oke. Sekarang saya ajak kalian melihat ke bengkel. Implementasi dari teoritisnya tadi itu seperti apa? Nah, kira-kira seperti ini ya. Oke. Ini adalah master cylinder, lubangnya kecil. Lubangnya kecil di bagian sini. Ini ada lubang kecil di sini. Nah, kemudian untuk menggerakkan mendorong fluida menggunakan tuas. Nah, tuas ini sebagai tenaganya. Jadi ketika tuas ini menekan ke sana, fluida ke sana, ini hanya butuh tenaga yang kecil. Kalau ini tadi 5 kg, misalkan ini 5 kg, maka akan diteruskan ke fluida ke selang, bisa pipa, bisa flexible hose, kemudian ke bawah. Nah, akan diteruskan ke sini. Nah, sini adalah diameter yang besar tadi. Bisa pakai 1 silinder roda, bisa pakai 2 silinder roda. Ada yang pakai 1 saja, misalkan di Yamaha ya, pakai 1 saja. Tapi ada juga yang pakai 2. Biasanya yang lebih banyak, lebih stabil atau lebih rata pengeremannya dibanding yang 1. Oke. Kemudian tekanan yang tadi 5 kg diteruskan ke sana, maka silinder roda akan menekan kampas akan menekan cakram. Nah, dinaikkan tekanannya menjadi 9 kali lipatnya. Misalkan tadi 5, di sini 45. Maka akan menekan cakram, oke, akan bergesekan menghasilkan panas. Prinsip kerja dari rem adalah merubah energi gerak menjadi energi panas. Ya. Nah, panas dibuang lewat lubang ini ya, ke angin, keluar termasuk dari lubang-lubang ini. Jadi langsung dibuang keluar, diekspansi. Kemudian fungsi rem ini kan ada 2, yaitu mengurangi kecepatan, kemudian yang kedua adalah menghentikan kendaraan. Nah, semakin kamu tekan terus akan menghentikan kendaraan. Oke. Fluida yang digunakan pada sistem rem ini menggunakan minyak oli rem. Oli rem. Nah, kita ke atas. Oke, oli rem yang digunakan umumnya adalah DOT 3, DOT 4, DOT 5. DOT itu kepanjangan dari Department of Transportation ya. Kalau yang belum paham DOT itu apa toh? Oh, Department of Transportation itu kepanjangannya. Nah, spesifikasi masing DOT itu beda-beda. Contoh misalkan DOT 3. Maka titik didihnya ada di kisaran 205 derajat Celcius. Kemudian yang DOT 4 ada di 230 derajat Celcius. Yang DOT 5 270 derajat Celcius. Tapi bukan berarti yang semakin tinggi itu semakin bagus, bukan. Tapi disesuaikan dengan spesifikasi kerja panas rem. Oke, karena masing-masing beda-beda. Nah, contoh yang ini bisa kamu baca dari atas. Nah, use only DOT 3. Misalkan yang ini menggunakan DOT 3 or DOT 4. Kalau kamu kasih DOT 5 ya malah tidak baik, kerjanya tidak maksimal. Atau sebaliknya, yang DOT 5 yang baru-baru dikasih DOT 3 itu juga enggak maksimal. Oke, jadi penggunaan minyak rem disesuaikan dengan spesifikasi. Demikian juga untuk yang ini. Oke, misalkan ini pada mobil. Baik. Ini juga ada tulisannya, kita dekatkan.
use only .3. Jadi untuk yang Kijang ini, Kijang tua ini masih pakai .3. Oke. Saya lanjutkan ya. Kemudian yang berikutnya yang berhubungan dengan rem ada di bagian elektrikalnya. Nah, untuk elektrikalnya prinsip kerjanya sama. Jadi apapun listrikannya sama ya. Pertama baterai, kedua sikring, ketiga saklar, keempat lampu beban, yang kelima masa. Oke, dari lampu ini, misalkan ini di lampu rem, nah ini ya, nah di lampu rem atau yang ini aja deh. Nah, prinsip kerjanya sama, sebagai safety, pengaman, dan indikator. Misalkan kamu posisi mengerem, maka lampu rem harus menyala. Kerusakan yang umum terjadi pada sistem kelistrikan tentu saja adalah komponen terlemah, yaitu si sikring. Kalau remnya mati, kemungkinan pertama dicek bisa si sikring. Oke, kalau sikring aman, berarti yang kedua adalah bulb lampu. Karena lampu ada umur pakainya, jadi setelah sekian jam, dia akan putus. Apalagi kalau penggunaannya sering pakai rem gitu ya, maka potensi putusnya besar. Nah, kalau sikring aman, lampu aman, baru ke yang lain, misalkan di saklar atau baut masanya atau bahkan akinya. Tapi kalau aki pasti bisa kita cek pertama di depan ya, karena kalau yang lain hidup nggak mungkin akinya kan. Nah, yang perlu dicek tentu saja tadi sikring, kemudian lampu atau bebannya. Ini yang masuk barusan Raihan. Saya admit dulu. Baik, itu untuk yang rem hari ini. Saya rasa cukup untuk pengantarnya. Kita kembali ke ruang. Demikian yang bisa saya jelaskan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas partisipasi kalian. Untuk tugasnya akan saya sampaikan di pertemuan berikutnya. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.